tentang tidak bolehnya menghibah orang itu ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya. Itu jelas di sana. Saya baca terjemahnya saja. Saya terjemahkan saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkanlah kalian dari banyak-banyak. Ojo akeh-akeh itu. Le kakean napa niku minadh-dhanni. Punya persangkaan buruk kepada sesama. Inna ba'dadh-dhanni, karena sebagian dari persangkaan itu adalah ismun, dosa. Oh, iki wingi ra ono apa-apa iki mandang dadi pejabat sedelo kek 3 sasi lho. Kok mobilnya kok wis, wah ini mesti anu iki. Nah, itu apa ini? Persangkaan, ya. Sangka buruk yang kemudian kita sering mendengar su'udzon. Jangan, jauhi itu, ijtanibu. Jangan sedikit-sedikit su'udzon, ya, kepada seseorang. Nah, ini su'udzon ini yang kemudian nanti menjadi cikal bakal ghibah itu tadi. Oke? Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu saling memata-matai. Niko jal nggih, jenengan titeni mawon nggih, nek dong pengajian niku mangke sampean titeni mawon nika wong nika. Nika wong nika medhit. Umpamane iki. Tajassas, memata-matai. Gitu kan? Memata-matai. Densus 87. Aku bilang 87 loh ya. 80. Enggak, ini 87 kok yang saya mau. 86, 85 umpamane. Tukang memata-matai. Ini memata-matai saja. Ini sudah tidak boleh. Wala tajassasu, tidak boleh memata-matai. Ada yang dimata-matai itu sampai WA-nya itu dimata-matai. Ada enggak begitu? Oh, ada. Ora apa-apa lah. Wis umur 22 tahun ya meh game. Kan meh game. Udah, enggak apa-apa. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Jangan jadi jasus. Jasus itu apa? Mata-mata. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian itu berghibah antara satu dengan yang lain. Jadi ghibah itu adalah ujung. Awalnya apa? Awalnya suudzon, karena suudzon kemudian memata-matai. Pak, aku kok rumangsane kok ora enak to karo bocah kae. Lah piye to? Hai, biasane kok ora salat ning masjid. Iki kok salat ning masjid. Jan mbok telusuri, Jan. Mbok telusuri karepe opo. Ya. Padahal orang itu bar pengajian terus insaf. Kadang-kadang gitu tuh enggak kerasa. Itu yang kemudian anak teng mriku niku takmire susah. Lah piye to? Wah, kula niku dianu kula niku kaya ora oleh mlebu mriku niku. Ini terjadi nih. Masjid mana? Masjid di Ngadirjo sana. Sekelompok anak muda. Akhirnya terus bagaimana? Enggak mau lagi masuk ke situ. Sebab apa ini tadi, Pak? Dilalaki ono sing di mata-mata ini ku kayak karepe apa to? Ora biasane sapa masjid iki kok ning masjid anu ditelusur ono apa to karepe?
Asalnya seperti itu, kemudian jadinya apa? Ghibah. Asalnya itu suudzon, kemudian muncul apa? Muncul tajassus, mata-mata, kemudian barulah diomong. Oh, ya pantas. Gitu, Pak. Jangan kamu lakukan seperti itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kalian, ini kata Allah, apakah kalian itu suka untuk memakan bangkai saudaramu, lahma akhihi maitan, memakan daging saudaramu dalam keadaan mati? Ini ungkapan dari Allah. Ini Allah Pak yang mengatakan. Apakah kamu itu rela? Apakah kamu tidak merasa jijik kalau makan saudaramu yang sudah jadi bangkai? Kenapa kok dikatakan ghibah itu sama dengan makan saudara yang jadi bangkai itu? Kenapa? Kenapa? Iya, karena bangkai itu, jenat itu, jenazah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kok orang yang dighibahi itu kok nggak berbuat apa-apa? Lah iyalah, wong ora ketok kok, di belakang kok, gitu kan? Di belakang sana kok, nggak tahu kok. Kalau dirasani itu nggak tahu. Itu sama dengan bangkai. Nah, kemudian Allah mengatakan, kamu merasa jijik enggak? Makan bangkai saudaramu itu merasa jijik enggak? Iya, ning kok sampean sok ngerasani niku padha karo makan bangkai saudara sendiri. Fakarih tumu, sementara kalian itu nggak suka sebenarnya, nggak suka makan bangkai kan, nggak suka. Fakarih tumu, tetapi kok kalian itu mengungkit-ungkit saja terus, gitu kan? Wattaqullaha, maka kalian bertakwalah saja kepada Allah. Innallaha tawwabun. Nah, ini dia. Sudahlah, yang sudah lalu sudahlah, biar berlalu. Bertaubat saja, karena Allah menerima taubat. Sing pun nggih, empun. Nggih to? Sing dereng nggih, baleni malih. Ada tulisan besar di truk gitu kan. Kalau aku berbuat dosa, aku akan taubat. Kalau aku berbuat dosa lagi, aku akan taubat lagi. Gitu kan. Akan istighfar apa taubat itu? Apa di belakang truk itu loh. Saya tuh suka, paling seneng itu di belakang truk itu paling sip itu Pak. Kadang-kadang tuh suka tak potret itu kalau ada sing apa api-api itu, kadang-kadang tak potret gitu kan. Hidup tanpa dirimu bagaikan ambulan, tanpa uing sepi katanya. Jadi nek ada dirimu itu rame terus gitu loh. Alhamdulillah ini hidup tanpa dirimu bagaikan ambulan tanpa sepi. Itu di belakang hadis rawahu truk gitu ya, bokong truk. Masya Allah. Baik, ya niki napa nasibnya dadi supir niku ngeten niki. Jadi kalau kalian akan menyelesaikan urusan yang seperti itu, sudahlah, bertaubatlah. Innallaha tawwabun rahim. Bukan hanya taubat, bukan hanya menerima taubat, tapi Allah itu justru akan merahmati kalian. Sing pun nggih pun nek dereng wis aja di baleni meneh gitu Pak ya. Baik, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat ayat 40, surat nomor 49 ayatnya ayat 12. Oke, Rasulullah tadi sudah mengatakan bahwa yang namanya ghibah adalah membicarakan orang lain yang bahan pembicaraannya itu kalau didengar oleh orang lain itu tadi, orang tadi akan merasa tidak suka, keberatan lah kalau diomongin gitu. Wah, di mass media itu kan Masya Allah tuh, netizen itu kan macam-macam. Ada yang gambar Pinocchio, ada yang ada foto anjing terus asu tenang gitu.
gitu Pak. Komentarnya itu Pak. Nah, itu diluruskan di sini. Jangan sampai separah itu. Baik, Ibu Bapak. Sekarang saya ambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini sebenarnya kitab yang saya juga ingin membedah gitu kan. Membedah Riyadhus Shalihin itu sebagai kelanjutan dari kajian kita yang lalu. Ya kan? Bahwa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Siapa ingin ketemu dengan Tuhannya, ingin ketemu Allah, maka berbuatlah salih. Nah, ketika kita sedang pasolih, maka kita akan mendapatkan arisan doa. Doa dari siapa? Doa dari orang yang sedang sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dapat apa? Dapat keselamatan. Maka kemudian ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Riyadhah itu artinya rialat kalau di dalam bahasa Jawa. Kemudian diterjemahkan menjadi rialat. Riyadhah jadi rialat. Wudu jadi wulu. Duhur jadi luhur. Pancen ilat Jawa. Jadi ilat Jawa ini Riyadhus Shalihin. Nah, di sini kitab Riyadhus Shalihin tentang ghibah tadi. Ini adalah penjelasan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya hanya 45 tahun. Tapi sudah bisa ngarang 216 kitab. Pak Budi pinten tahun sakniki? 58 pun ngarang kitab pinten? Masyaallah. Antara lain kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi ini adalah kitab Riyadhus Shalihin ini. Kitab Riyadhus Shalihin ini diterima oleh 4 mazhab. 4 mazhab terima semua. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali terima semua. Luar biasa. Nah, ini antara lain ketika beliau bicara tentang ghibah, maka beliau katakan ini. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi, al-ghibatu tubahu. Ghibah itu dimubahkan. Jadi mubah, Pak. Boleh. Menurut Imam Nawawi boleh li ghardin sahihin syar'iyyin, untuk tujuan yang sahih, tujuan yang benar, yang tidak menentang syariat, yang dibenarkan secara syariat. Jadi boleh kita melakukan ghibah? Boleh, kalau tujuannya itu benar dan mengandung ajaran syariat. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha, yang tidak mungkin mencapai pemahaman itu kecuali dengan ghibah itu. Biha, ha ini dhamir, kembalinya kepada apa? Kembalinya kepada ghibah, gitu ya. Jadi kalau tujuan itu tidak tercapai kecuali dengan ghibah itu, maka ghibah itu jadi boleh. Baik. Saya pernah mengalami, ada seseorang. Nah, ini saya boleh saya menyebut namanya, boleh. Namanya Bambang Ponco, orang Jakarta, pernah akan ikut umroh, ya kan? Kemudian sudah Ustadz, itu nanti uang mukanya saya ganti. Baik Pak Bambang. Kemudian saya membayar uang muka untuk atas nama Mas Bambang ini.
5 juta. Oke, dah. Kemudian ternyata Mas Bambang ini nggak jadi ikut. Tanpa kata, tanpa pesan, tanpa apa-apa, menang wae. Gitu kan? Oke. Kemudian hilang gitu saja. Orang Jakarta, orang Bekasi. Baik, saya kasih alamatnya di Kemang Pratama 3. Nah, kenapa kok ini jelas? Iya, sebab saya takut kalau panjenengan nanti ketipu oleh Bambang Konco ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sampai dengan pemberangkatan, orang itu tidak menyetorkan uang ke saya dan tidak jadi umroh. Pertanyaannya, uang muka yang sudah saya bayarkan itu terus jadi tanggung jawab siapa? Lah ya, jur aku ketipu enggak? Ketipu. Maka kemudian saya warning, saya kasih peringatan kepada Dokter Farid. Ini semua nyata. Dokter Farid Nasruddin, prakteknya di Jalan Gatsu itu Gatot Subroto, nomor 49 Cilacap, boleh diakses. Saya bilang, Mbah Farid, saya bilang, Mbah, ya, Mbah Farid, ojo, aku kenal Bambang ini, sebab Dokter Farid ini didekati sama Bambang, ya, mau dimintai uang saham untuk membeli tanah di Kelapa Gading di Jakarta. Akhirnya apa? Akhirnya Dokter Farid ini keluar uang 1,2 miliar dibayarkan kepada Bambang ini. Oke, ini istri saya tahu betul. Oke, ringkas kata bagaimana? Ternyata itu penipuan. Jadi PT yang ditunjukkan ke dia, semua sertifikat dan lain sebagainya, itu abal-abal semua. Sampai Taufik Hartono harus lari ke Jakarta, harus mencari dukungan. Kemudian saya harus ke taman di Bogor, taman apa itu? Taman Safari di Bogor. Saya ketemu dengan anggota Kopassus untuk saya minta uruskan itu. Jadi untuk Bambang Konco ini boleh nggak untuk saya sebut namanya? Boleh. Gitu Pak. Supaya apa? Supaya yang lain jangan kena korban. Oke. Kalau ada yang ingin berkuasa 3 periode, saya akan bilang jangan. Karena selama ini kita ini ditipu terus. Penipuannya ada di mana? Di sini. Baik, ini kalau memang saya harus ungkapkan penipuannya, saya punya anunya Pak. Saya punya datanya. Tipu-tipu semua. Ada 66 ini ditambah lagi. Supaya apa? Supaya selamat. Jadi li ghardin sahihin syar'iyyin, untuk tujuan yang benar dan mengandung syariat. Orang kalau tidak dijelaskan begitu, orang nggak paham. Jadi tidak mungkin la yumkinul wusulu ilaihi, tidak akan bisa mencapai itu illa biha, kecuali dengan ghibah itu. Wa huwa sittatu asbabin, yaitu ada 6 sebab. Jadi yang boleh itu di 6 perkara. Ya, 6 perkara. 1, al-awwalu at-tadhallum, yang berkaitan dengan kezaliman. Jadi ringkasnya ini kalau dibaca semua tidak selesai.
ini 5 menit ya, tinggal 5 menit. Boleh diperpanjang enggak? Boleh. Oke. Perpanjang sedikit lah. Boleh ya? Aku ini paling nggak enak kalau pada nggak ridho gitu loh. Wong saya itu, rumah saya kan yang paling dekat di antara panjenengan. Itu kan, ya saya itu kan menghargai yang jauh-jauh seperti panjenengan ini kan. Itu. Baik. Boleh ya? Oke, saya tambah sedikit nanti. Atadzallum. Jadi kalau ada orang dizalimi oleh seseorang, kemudian dia datang kepada sultan, kepada penguasa, atau al-qadhi, atau ahli hukum, ya kan, mahkamah agung, gitu kan, dizolimi kemudian datang kepada mahkamah agung, tapi mahkamah agung yang tidak korupsi. Rodo angel meneh. Orang nomor satunya di mahkamah agung kena Pak, OTT 2,5 miliar. Memang ini sekarang ini sudah ambiar Pak, ambiar. Wah, ambiar sekarang. Ini kalau Mas Anies, ini saudara kembar saya Pak ya. Kalau Mas Anies Baswedan ini kok enggak jadi, waduh, udah hancur, cur. Atadzallum. Jadi kita datang kepada hakim melalui siapa? Melalui jaksa, gitu kan? Kepada hakim, Pak Hakim, niki kula dizalimi, ngeten. Sing dolimi niki jenengane niki. Niki lho perkarane ngeten, boleh? Boleh. Ditunjukkan kejelekannya boleh? Boleh. Jadi membicarakan kejelekan orang itu boleh? Boleh. Kapan? Atadzallum. Di sini oke ya? Sudah ya? Baik. Next. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkari. Karena ada orang yang minta tolong. Al-isti'anah artinya minta tolong ala taghyiril munkari, untuk mengubah kemungkaran. Umpamanya punya tetangga, ya kan? Tetangga ini ribet terus, umpamanya. Yang kakung niku dilalah, ya Pak. Dilalah, yang kakung ini dilalah. Ya dalam tanda kutip nggak tanggung jawab lah pada keluarganya itu. Nah kemudian si istrinya itu umpamanya ini minta tolong al-isti'anah kepada Adinda Ustadz Ghufron, supaya apa? Supaya ngandani garwane sing kakung tadi. Maka Dek Ghufron akan bertanya, Bu, niku perkarane pripun to? Kemudian dijawab oleh si istri ini, lengkap dengan segala kejelekan suaminya sendiri. Boleh? Boleh. Kalau tujuannya itu untuk minta tolong ala taghyiril munkar. Kula niku ajeng ngandani bojo niku angel, Ustaz. Lah angel teng pundi? Kula niku nek muni celuk tentang agama, niku bojo kula niku langsung menteng kelek, aja dadi ustad. Ngeten, Pak. Ora usah dadi ustadzah. Pangapunten, ini kejadian Bu, Pak. Ini biasa kejadian. Nek sing ngandani niku sing putri, niku sing bapak ini niku sing jan karo salat ya ora pati ya genah gitu. Anane anggar esuk lunga magrib engko bandine esuk karo rada mambu unjukan. Tahu Pak? Mambu unjukan tahu Pak? Dan apa? Unjukan kopi. Kopi campur gitu.
Tapi kalau mau ngandani nggak bisa. Maka kemudian si putri ini minta tolong kepada seseorang, alisti'anah ala taghyiril mungkar. Plak-plak mawon niku Pak Ustadz nek kalih kula niku. Nah, terus dikandani. Nah, mukodimahnya bagaimana menjelaskannya? Ya semua dijelaskan. Boleh? Boleh. Yang kedua, untuk mengubah apa? Untuk mengubah kemungkaran. Boleh enggak kita kemudian lapor kepada anggota dewan, ngandaki gitu, wadul Pak anggota dewan, mbok niko presiden niko mbok dikandani gitu. Boleh? Boleh. Wujudnya apa? Wujudnya demo yang sekarang ini. Jadi demo itu boleh? Boleh. Untuk apa? Untuk supaya kemungkarannya itu nggak terus. Niki sing pensiunan cuma akan dikasih sepertiga ini sekarang sudah mulai dibahas. Coba Bu. Itu nanti ada pajak lagi, Pak. Ada pajak lagi. Pajak pemakaian harta-harta tertentu yang di atas angka sekian harganya itu nanti kena pajak lagi. Lah wong jajan nggo duit-duite dhewe lho, Pak. Kok ana PPN pinan 10%. Coba. Saya mau mengajukan BPOM untuk produk saya. Ternyata satu item itu tidak kurang dari 25 juta. Sekarang kalau saya punya 7 item, ini saya tambah produk satu lagi nih untuk ginseng, ya kan? Ginseng, ini harus ada izin lagi. Coba, boleh enggak kalau kita kemudian menyewa orang untuk supaya kemungkaran itu tidak berlanjut? Boleh. Nah, kepeksa terus ngomong Allah tentang orang itu, boleh. Karena dalam rangka untuk taghyiril mungkar. Sampai di sini sudah ingat? Yang pertama tadi tentang apa? Kezaliman, ya. Yang kedua untuk mengubah kemungkaran, ya kan? Untuk nahi mungkar, boleh. Yang ketiga, ringkas-ringkas saja. Al-istifta'u. Al-istifta artinya meminta fatwa. Ya kan? Meminta fatwa, meminta nasihat, gitu kan. Pak, kula niki kok kados nggih, kula tak nyuwun nasihate jenengan. Lah napa to? Jan rumah tangga kula niku kok ngeten. Lah larah-larahe pripun? Wah, jan larah-larahe niku nggih saking bojo kula niku. Lah pripun to? Nah, kemudian cerita. Boleh? Boleh. Dalam rangka apa? Meminta fatwa. Saya harus bagaimana? Ya kan? Saya harus bagaimana? Apakah saya ini akan menceraikan istri saya? Atau kalau putri, apakah ini saya akan mengajukan rapak? Atau terus? Ini kan meminta fatwa dengan memberikan data-data tentang apa? Data-data tentang kekurangan, kezaliman, kesalahan, gitu kan? Boleh. Pangapunten, wonten apa mboten tiyang kakung sing jan kalau gawean ku jan ora kersa. Keset. Nek dijaluki nesu. Pangapunten, wonten apa mboten, Bu? Nah, nek sing mantuk mesti ibu, gitu kan. Nek bapak mesti ora mantuk, gitu.
Kesete pol, ning nek dijaluki sangu, Pak kanggo sangune anake. Sangu sing wingi wis tak kei. Ngono, Pak. Nesu. Terus minta fatwa. Nek ngeten niki, apike niki rumah tangga niki terus napa mandeg mriki, Pak? Minta fatwa alistifta. Boleh? Boleh. Baik. Terus ini sudah berapa? 3, 4. Tahdzirul muslimina minasyarri, yaitu mengingatkan umat muslimin dari kejahatan, wanasihatihim, dan memohon nasihat, gitu Pak ya. Jadi untuk apa ini? Untuk menyelamatkan demi keselamatan orang-orang Islam. Terpaksa harus nyebut nama seseorang. Demi apa? Keselamatan umat Islam. Kemudian yang kelima, ini saya menirukan dulu, ini menirukan kitabnya Imam Nawawi. Ini saya singkat-singkat. Wah, 5 menit lagi. Yang kelima, ayyakuna mujahiran bifisqihi au bidakwatihi kal mujahiri bisyurbil khamri. Ayyakuna mujahiran bifisqihi, untuk terang-terangan mengatakan kefasikannya, au bidakwatihi, atau dengan ajakannya. Ada orang yang terang-terangan, Pak, terang-terangan ngajak, gitu. Sekarang kalau ini yang tadi kita bicarakan, ini Temanggung ini sekarang ngeri, Pak. Itu asalnya itu dari Manding. Asalnya dari Manding, itu yang LGBT asalnya dari Manding. Suami istri, kemudian istrinya merasa tidak puas karena suaminya ini ACDC. Janjane karepe niku mareme niku nek karo padha wong lanang. Karena si istri ini merasa tidak puas dilayani, akhirnya mereka membuat kata sepakat. Wis Mas, nek ngono dhewe urunan nyewa wong Mbah Rawa. Orang Mbah Ambarawa didatangkan. Lanang bagus. Arep sapa sik Mas? Aku sik apa jenengan sik? Ini saya sambil deg-degan ya Pak. Ya wis, jenengan sik Mas. Terus main, istrinya itu lihat. Wis Mas, wis, ya wis, saiki gentenan aku. Suaminya lihat. Terbayang nggak jenengan? Setan nopo-nopo, iblis. Nah, ini yang sekarang beranak pinak kepada anak-anak SMA. Satu anak diberi 5 juta kalau mau bergabung. Dan penyebarannya ini kan tidak bisa pakai penyebaran penyebaran biologis, kan nggak bisa. Wong ora manak kok. Penyebarannya ya lewat ini, lewat promosi. Kemudian nanti pertemuannya nanti di Semarang. Ngeri, Pak. Maka ketika duta besar kemarin di Agustusan
duta besar Inggris itu ngerek bendera Inggris, tapi juga dengan ngerek bendera LGBT yang warna-warni itu. Maka hati-hati ibu-ibu, jangan beli air kemasan ojo-ojo malah iki ya. Yang mereknya Pelangi. Pelangi itu lambang, Pak. Kalau ada jenengan weruh kaos kalau tulisannya Pelangi niku lambang. Enten malih lambang ngeten. Anden salame ngeten niki, Pak. Niki ini salamnya LGBT. Padha dene pentunge ngeten lho, Bu. Jenengan muda. Oke. Ngeri sekarang. Ngeri. Jangan pandang sepele Nabi Lut dan umatnya. Oh, ternyata itu ada. Oh, niki enten malih sing sekerame Sambo kali Masih gitu kan. Nggak tahu itu yang laki-laki yang siapa, yang perempuan yang siapa, yang mana. Ngeri, Pak. Oke. Jadi kalau ada dakwah seperti itu, ada ajak-ajakan seperti itu, nah kita bilang, Mas, hati-hati karo wong kae. Gitu kan? Hati-hati karo wong kae. Sebut namanya, boleh? Boleh. Ayyakuna mujahiran bi fisqihi. Jadi terang-terangan, Pak, sekarang itu yang namanya fisk, kefasikan. Ini sekarang sudah terang-terangan, Bro. Sekarang ini udah terang-terangan. Sakniki ngelokke wong salah karo ngelokke wong bener. Niki sakniki malah wegah nek ngelokke wong salah niku. Nek wong salah niku teko, alah mbok wis orang ngono ora usah diurusi. Sing penting orang ganggu dhewe. Ngoten niku, Pak. Jadi sense of nahi mungkar kita ini blank. Itu mengapa umat Islam di Indonesia meskipun mayoritas tidak bisa berbuat apa-apa. Di Filipina Selatan, di Mindanao, itu umat Islam itu minoritas. Maka kemudian perempuannya disiksa oleh mereka, diperkosa di depan suaminya. Mindanao, Nasrani. Begitu juga di Thailand. Di Thailand, di Pattani. Pangapunten, saya sudah sampai di tempat itu. Saya sudah melihat keluarga-keluarga yang mereka curhat, bercerita tentang sadisnya orang Buddha terhadap minoritas orang-orang Islam yang di Pattani, di Thailand Selatan. Okay. Ngulon lagi ke arah Muang Thai, Myanmar. Di sana ada saudara-saudara kita Uighur, Rohingya. Oke. Mereka itu orang-orang yang pakai seragam kuning. Baik, kalau ini terlalu bahaya, ini jangan diupload. Nah, enggak apa-apa kalau enggak apa-apa. Cuma untuk konsumsi sendiri enggak apa-apa. Ya. Karena nanti yang saya khawatir nanti kena ban lagi. Saya channelnya nanti kena ban lagi gitu. Ya enggak apa-apa. Ini nyata semua. Sampai orang-orang Uighur itu ditawari dua. Anda, orang-orang Muslim, Anda mau mati di laut atau mau mati di darat? Sampai mereka pilih di laut. Itu kalau ada Muslim kok minoritas di suatu negara, nasibnya pasti seperti itu. Mulane sing berbahagia itu Nasrani di Indonesia, Buddha di Indonesia, Hindu di Indonesia, Konghucu di Indonesia. Makmur mereka, Pak, aman. Ada ulang tahun Nabi Konghucu di Pontianak, gitu. Sing rawuh ke sana, baik gitu kan.
Mbak rawuh, Mbak kakung sana, ya kan? Sip kan? Sip. Kalau orang Islam yang mayoritas, sip. Yang lain akan hidup dengan damai. Tapi coba cari negara di mana Muslim itu minoritas, remuk, Pak. Itu hebatnya orang Muslim. Maka jangan ajari orang Islam ini dengan urusan toleransi. Wit biyen, Pak. Wit Pak Karno durung ono tahun 1908. Itu siapa yang berkumpul? Siapa yang menggerakkan Budi Utomo? Siapa? HOS Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang haji, pemimpin hebat, guru 3 orang. Pak Karno berguru kepada HOS Cokro Aminoto, Muso juga berguru kepada dia, Kartosuwiryo yang orang Cepu itu juga berguru kepada kepada HOS Cokro Aminoto. Itu sudah ada sejak 1908. Para kiai hebat-hebat, Ki Bagus Hadikusumo. Ya pangapunten kalau sudah ke sini ke sejarah ya, pangapunten nggih, pangapunten. Kebanyakan orang-orang yang afiliasinya Muhammadiyah. Kenapa? Karena pada zaman itu yang namanya pesantren lama itu masih belum bisa membaca. Tetapi orang-orang Muhammadiyah zaman itu loh Pak, Muhammadiyah kan 1912 mulai ada. Tapi bibitnya itu kan sudah sejak awal namanya membaca. Oke. Jadi kalau untuk menunjukkan kefasikan seseorang, pelanggaran seseorang terhadap ojo Mas, iki germo. Gitu kan. Awas lu, jangan pilih itu. Loh, itu korupsinya besar itu ketika urusan Wadas di Purworejo. Bener. Itu kong kali kong sama sana. Cina sana. Gitu, Pak. Jadi boleh ini salah sampean ngakei judul niki tombakne. Betul-betul kok. Baik. Enggak apa-apa. Yang terakhir, ini sudah terakhir. As-sadis yang keenam adalah at-ta'rif. At-ta'rif ini artinya apa? Untuk menjadikan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu kenal. Untuk mengenalkan pribadi seseorang. Mengenalkan pribadi seseorang. Jadi misalnya di dalam ada sebuah kitab di dalam Islam, ulama-ulama terdahulu itu ada satu kitab namanya kitab At-Ta'dil wa Tajrih. At-Ta'dil wa Tajrih. Itu kitab yang membicarakan tentang adilnya seseorang, begitu juga tentang kekurangan seseorang. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perawian hadis. Misalnya si Ano bin Fulan ini pernah bohong 2 kali, maka kemudian hadisnya nanti tidak dipakai. Boleh li ta'rif, untuk mengenalkan orang itu. Sekarang kalau kita menjadi mak comblang umpamanya ya, menjadi mak comblang, kebanyakan orang itu akan membicarakan kebaikannya saja. Rata-rata loh Pak. Bu, Kang Putra kuliah wonten pundi? Oh, wonten mriki sampun rampung. Oh nggih. Wah, menika wonten kanca kula. Niku nggih gadah lari jaler. Niku lulusan saking universitas endi? Al-Amin gitu bapakne. Ngoten. Sing diungkapkan biasanya Bu yang baik-baik. Boleh enggak kalau kita mengungkapkan keburukannya? Boleh. Bu, Pak, kula badhe nepangaken lare menika mbok bilih mangke pas kalih putra panjenengan. Nika larenipun niku sregep sae pinter. Ning
anune niku nggih salate niku sok niku sok bolong gitu. Supaya apa? Supaya menjadi bahan pertimbangan. Boleh li ta'rif untuk mengenalkan seseorang. Boleh. Oke. Orang kalau akan bicara itu biasanya itu panitia akan minta begini, Ustaz, saya minta kurikulum vitae gitu kan. Kurikulum vitae kan. Biasanya kurikulum vitae mesti sing apik-apik. Gitu kan, sing apik-apik. Pernah ada orang yang panitia yang minta kurikulum vitae saya kemudian lengkap dengan titel saya. Saya bilang ya Taufik Hartono gitu saja. Lah titelnya kula ora ndek titel. Gitu kan? Kula ora ndek titel. Ya meskipun yang akhirnya itu ya ada juga yang menuliskan itu. Saya relatif tidak mau pakai titel. Supaya apa? Supaya saya lego, bebas. Saya tidak ada hambatan. Wong niku mboten enten kaitane kalih materi niki kok. Jadi titel saya kan nggak ada kaitannya sama materi ini. Kan gitu, Pak. Sudah nggak usah pakai titel-titelan gitu, Pak. Jadi ini untuk buruknya di mana ya? Buruknya kekurangannya ya di situ itu gitu, Pak. At-ta'rif ya. Misalnya ada lakop itu saradan, paraban ya, kal a'mash wal a'raj gitu kan, itu boleh. Misalnya Pak, orang itu pincang, Pak anu itu pincang, boleh karena memang apa adanya gitu kan, apa adanya gitu. Pak jenengan nek ajeng ngersake niku jenengan kedah siap anu lho, siap sing nuntun lho ki napa niku mlakune angel. Boleh disebut? Boleh kekurangannya. Li ta'rif untuk mengenalkan itu. Oh, orang itu bisu. Oh, orang itu picek. Buta. Gitu kan? Boleh disebut? Boleh. Nah, tapi kemudian di sini akhirnya Imam Nawawi mengatakan walau amkana ta'rifuhum bi ghairi dzalika kana aula. Akan tetapi kalau Anda bisa mengenalkan orang itu dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih baik, maka itu lebih utama. Gitu, Pak. Jadi demikian Ibu dan Bapak sekalian. Yang keenam, untuk mengenalkan seseorang, pribadi seseorang apa adanya, itu boleh. Ya, untuk li ta'rif. Nah, kemudian yang kelima, untuk mencegah orang yang terang-terangan mengajak kepada apa? Kepada pelanggaran, gitu ya. Orang itu mengajak melanggar, gitu kan? Di pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal itu ada 4 syiahnya. Kemudian yang 3 ini sekarang sudah meninggal. Sekarang tinggal 1. Ada syiahnya. Dan kita sudah wanti-wanti, awas loh Dek Iwan. Saya punya adik-adik muda, Iwan Kurniawan namanya. Awas loh Dek Iwan, itu syiah. Boleh. Saya punya sahabat, Allah yarham, karena sudah meninggal maka nggak perlu saya sebut. Dulu ketika masih aktif saya sering sebut. Dari Gajah, Demak, luar biasa, doktor. Dari mana? Dari Teheran. Wow, syiah kuat. Boleh disebut? Boleh. Sebab dia ngajak. Kalau dia menang, bayo tak nengke. Sebab dia ngajak-ajak orang. Kemudian yang berikutnya tadi sudah dicatat tuh ya. Insya Allah sesudah ini nanti lupa. Insya Allah, gitu kan. Untuk mengingatkan orang Islam dari apa? Dari kejahatannya. Jadi orang yang jahat terhadap orang Islam. Contohnya siapa? Eko Kuntadi, kan? Eko Kuntadi jelas itu, jelas.
Ada Ning Imas, ya kan, menerangkan surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dijelaskan bahwa laki-laki itu besok di surga akan mendapatkan banyak istri, cantik-cantik, ya, wahurun ain. Nah, dari bidadari-bidadari yang terbuat dari cahaya, sudah bukan dari tanah lagi, Pak. Saka lemah wae sip wong ngono, apa meneh sing saka cahaya. Jenengan kok mulai mesem-mesem, Mas? Ketoke ajeng entuk jatah sampeyan nggih. Amin. Nah, kemudian ada pihak perempuan yang bertanya, "Ustazah, itu kalau untuk laki-laki. Lah kalau untuk perempuan dapat apa?" Nah, kemudian Eko Kun tadi memberikan komentar di bawahnya. Komentarnya apa? Loh, itu tolol tingkat kadal. Kajian seperti itu adalah tolol tingkat kadal. Mimpinya mimpi tentang selangkangan. Coba. Itu benci nggak kepada orang Islam? Jadi boleh nggak saya sebut namanya Eko Kun tadi? Boleh. Abu Janda boleh? Boleh. Jangan ragu-ragu. Ade Armando, Denny Saksi Garan, oke, Denny Siregar. Jangan ragu-ragu untuk menyebut nama itu. Sebab nanti kalau kita melihat di videonya, itu ada channel, namanya channel apa? Di channel apa dia? Apa jenenge? Coro Cokro ya, Cokro TV. Awas, hati-hati, Cokro TV. Ning sebenarnya saya ngomong awas loh, Cokro TV, hati-hati. Ini malah jodoh penasaran buka loh ya. Saya pernah pelatihan saya di hotel gitu, kemudian saya tulisan gitu kan, tulisan di pintu masuk itu, awas jangan baca di sebalik papan ini. Orang setiap masuk gitu, itu masih malah mojo, padahal nggak ada apa-apa gitu kan. Itu sebagai penelitian saya saja, bahwa ternyata orang itu kalau di warning itu malah jadi penasaran. Jadi sebenarnya saya salah ini tadi, menyebutkan Cokro TV salah sebenarnya. Saya cabut ya. Oke, nggak jadi. Nemis ngomong. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian. Jadi ghibah itu boleh dalam koridor tertentu. Ini Imam Nawawi ini memberikan 6 poin ya. 6 poin. Ya, ini yang banyak terjadi adalah yang nomor pertama, at-tadhallum. Jadi orang-orang yang dizalimi. Maka kan Ibu dan Bapak sekalian yang bisa kita kajikan pada malam hari ini, alhamdulillah lunas ini hutang saya pada judul ini. Ya, pada tema ini saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, negeri ini diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang punya pikiran untuk menguasai negeri ini ya. Mudah-mudahan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.